Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa Sapitri dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 21090AF dari kelas C21. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein dan asam amino. Adapun dosen pengampu dari materi yang akan saya bawakan yaitu Maulana Zulkarnain Imansyah SFarm MBiomed. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu protein. Protein adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein merupakan ikatan antara asam amino yang membentuk rantai yang panjang. Ikatan antara asam amino tersebut dinamakan ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan antara dua asam amino di mana gugusan karboksi dan ikatan amina dari dua asam amino yang berlainan bereaksi. Selanjutnya, struktur protein. Protein mempunyai struktur yang spesifik dan kompleks. Struktur protein memegang peranan penting dalam membentuk aktivitas biologisnya. Protein tidak hanya bervariasi dalam jumlah dan urutan asam amino, tetapi juga dalam alur rantai peptidanya. Rantai itu mungkin lurus, membengkok, memutar, melilit, dan melipat. Dalam 3 dimensi berdasarkan alur tersebut, protein dapat dibagi sebagai berikut, yaitu pertama, struktur primer, kedua, struktur sekunder, ketiga, struktur tersier, dan keempat itu struktur kuartener. Struktur primer adalah struktur paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan, membentuk rantai panjang polipeptida. Protein struktur primer berbentuk satu rantai panjang polipeptida. Struktur sekunder protein adalah struktur yang dibentuk oleh rangkaian asam amino yang akan membentuk struktur 3 dimensi serta memiliki informasi mengenai struktur tersier dan fungsi protein. Sedangkan struktur tersier protein adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder yang meliputi bersama. Struktur kuartener protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Adapun sifat-sifat dari protein, yaitu 1. Ionisasi, kedua denaturasi, ketiga viskositas, keempat kristalisasi, dan kelima sistem koloid. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sumber protein. Yang pertama, fungsi katalik, jenisnya enzim, contohnya katalase pepsin. Yang kedua, struktural, jenisnya protein struktural, contohnya kolagen atau pengikat jaringan dan tulang, elastin, keratin atau rambut dan kulit. Fungsi ketiga yaitu motil atau mekanik, jenisnya protein kontraktil, contohnya aktin, miosin atau otot. Fungsi keempat yaitu penyimpanan atau dari zat makanan, jenisnya yaitu protein angkutan, contohnya itu kasein atau susu, ovalbumin atau telur, fertin atau penyimpanan besi. Fungsi keempat yaitu pengangkutan dari zat makanan, jenisnya protein angkutan, contohnya albumin serum atau asam lemak, dan hemoglobin atau oksigen. Fungsi kelima yaitu pengatur dari metabolisme sel, jenisnya yaitu protein hormon, enzim pengatur, contohnya insulin, fosfofruktokinase. Fungsi keenam yaitu perlindungan atau kekebalan darah, jenisnya protein penggumpal, contohnya imunoglobulin, trombin, dan fibrinogen. Menurut daya larut protein dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama albumin, kedua globulin, ketiga glutelin, keempat gliadin atau prolamin, kelima histon,
dan keenam protamin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Proses katalisis selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Proses katalisis protein menjadi asam amino terjadi pada saluran pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Di dalam mulut terjadi pencernaan protein secara mekanik dan enzimatis oleh enzim saliva menjadi polipeptida protein. Selanjutnya, polipeptida protein di dalam lambung dikatalisis oleh enzim kelenjar lambung, pepsin dan renin, dan asam amino HCl menjadi oligopeptida, proteosa, dan pepton yang selanjutnya dikatalisis oleh cairan pankreas atau tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase, cairan empedu atau hati, enzim kelenjar usus halus atau aminopeptidase, diptidase, dan bakteri usus halus hingga menjadi asam amino di dalam darah dan limfa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asam amino. Asam amino yang dibuat dalam hati maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunanya. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Setelah protein diubah menjadi asam-asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini ialah proses transport aktif yang memerlukan energi. Asam-asam amino dikarboksilat atau asam diamino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Tahap awal pembentukan metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses untuk pelepasan gugus amino, yaitu transminasi, kedua deaminasi. Yang pertama, transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari satu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, asam ketoglutarat, atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Yang kedua yaitu deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+,
Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan DADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan D-asam oksidase. Selanjutnya, adapun pembentukan asetil koenzim A, yaitu asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ada dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam pirufat dan melalui asam asetoasetat. Peran dari DNA itu sendiri sebagai pembentuk informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. Dua tahap pembentukan protein. Tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein. Sekian penjelasan saya tentang metabolisme protein dan asam amino. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.